ya. Pada video kali ini kami akan membahas tentang bahan tambahan kosmetik, yaitu kolagen dan ragin. Yang pertama yaitu kolagen. Definisi kolagen. Kolagen adalah protein struktural yang terdiri dari asam amino yang membentuk serat kolagen, ditandai dengan kekuatan luar biasa dan elastisitas yang tinggi. Selanjutnya ada struktur kolagen. Dari segi struktur, kolagen adalah salah satu polimer alami yang paling kompleks. Lebih dari 20 asam amino mungkin terlibat dalam pembangunan molekul protein ini. Selanjutnya, ada jenis kolagen. Setiap jenis kolagen memiliki tahap inisiasi yang berbeda-beda dalam proses biosintesisnya. Langkah-langkah umum termasuk reaksi intraseluler dan pembentukan triple helix, modifikasi pasca translasi, glikosilasi enzimatik, dan hidroksilasi lisin, pembelahan proteolitik, prokolagen, dan ikatan silang alami. Selanjutnya yaitu sifat fisik dan kimia dari kolagen. Kolagen memiliki sifat-sifat yang berkaitan dengan perilakunya di permukaan. Yang pertama itu ada pembentukan emulsi, pembentukan busa, stabilisasi, adesi, kohesi, sifat pembentuk film, dan fungsi pelindung koloid. Selanjutnya ada penggunaan kolagen. Hasil survei konsentrasi penggunaan yang dilakukan pada tahun 2016 oleh Council menunjukkan kolagen memiliki konsentrasi penggunaan maksimum tertinggi yang dilaporkan. Gelatin digunakan hingga 96% pada produk perawatan kulit wajah dan leher. Gelatin digunakan hingga 66% pada bed oils, tablet, dan salt. Adapun keamanan kolagen, secara umum peptida ini dapat ditoleransi dengan baik dan tidak ada efek buruk dari penggunaan oral dan topikal. Namun bukan berarti penggunaan kolagen benar-benar aman. Efek pertama adalah reaksi alergi yang dapat diamati pada beberapa orang. Ini adalah efek samping yang paling sederhana. Yang kedua yaitu kamer atau ragin. Adapun definisi kamer atau ragi menurut kamus adalah suatu golongan mikroorganisme secara mujadas yang dicirikan oleh kurangnya kemampuan fotosintesis, keberadaannya sebagai filamen tidak beraturan, uniseluler atau sederhana, dan reproduksi dengan pertunasan atau pembelahan langsung. Adapun sifat fisika dan kimia ragi kering secara moises cerevisiae berbentuk serbuk, butiran atau serpih, dan biasanya berwarna coklat muda hingga berwarna kecoklatan. Ekstrak secara moises cerevisiae berbentuk cairan bening, berwarna kuning dengan pH 4,0 sampai 5,0 dan kerapatan 1,035 sampai 1,055 pada suhu 20 derajat Celcius. Adapun taksonomi ragi, turunan dari Saccharomyces cerevisiae, mayoritas bahan-bahan ragi berasal dari kelas Saccharomycetes. Namun bahan-bahan yang berasal dari spesies Phaeacia, Rhizosima, dan genus Schizosaccharomyces termasuk dalam masing-masing kelas Tremelomycetes dan Schizosaccharomycetes. Adapun identifikasi strain ragi dan keamanan hayati. Untuk memastikan strain ragi yang tepat digunakan dalam produksi, identifikasi taksonomi dilakukan biasanya melalui pengurutan asam deoksiribonukleat atau DNA, R28S, dan internal transcriber spacer. Menurut US Center for Disease Control and Prevention, tingkat keamanan hayati atau klasifikasi BSL (Biosafety Level) diberikan kepada bahan hayati termasuk ragi berdasarkan tingkat perlindungan yang diberikan kepada pekerja, lingkungan, dan masyarakat. Adapun penggunaan kamer atau ragin.
hasil survei yang dilakukan, konsentrasi penggunaan galactomyces filtrate memiliki konsentrasi penggunaan tertinggi. Dalam formulasi leave-on digunakan hingga 90,7% dalam produk pelembab, bukan semprotan. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.